Di halaman Museum Aceh, tergantung sebuah lonceng besi raksasa yang telah berumur lebih dari 600 tahun. Namanya melegenda, Lonceng Cakradonya. Banyak orang mengira nama Cakradonya murni berasal dari lonceng itu sendiri. Padahal, sejarah mencatat hal yang jauh lebih besar. Nama lonceng ini diambil dari nama sebuah kapal perang legendaris milik Kesultanan Aceh Darussalam pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda di abad ke-17. Kapal perang Cakradonya adalah monster laut pada zamannya. Sebuah kapal induk super raksasa yang dilapisi ornamen megah, mengangkut ratusan prajurit, dan dipersenjatai puluhan meriam mutakhir. Lonceng ini awalnya dipasang di atas kapal perang tersebut sebagai alat komando dan penanda isyarat perang di tengah samudra. Ketika armada Aceh bergerak dengan kapal Cakradonya, nyali musuh di Selat Malaka langsung ciut. Namun, bagaimana lonceng ini bisa sampai ke Aceh? Kita harus mundur ke awal abad ke-15, di masa dinasti Ming berkuasa di Tiongkok. Mengapa Kekaisaran Tiongkok yang begitu perkasa sangat menaruh perhatian besar pada Aceh? Jawabannya ada pada kesamaan identitas spiritual dan geopolitik. Dinasti Ming, melalui panglima lautnya, Laksamana Cheng Ho, sangat menghormati wilayah Aceh karena faktor keturunan Islam. Laksamana Cheng Ho sendiri adalah seorang Muslim yang taat sejak lahir. Bagi dinasti Ming, Aceh bukan sekadar bandar dagang strategis di gerbang Samudra Hindia, tetapi juga mitra persaudaraan sesama Muslim yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. Hubungan emosional dan spiritual inilah yang membuat Aceh menempati posisi yang sangat istimewa di mata Kaisar Tiongkok. Sepanjang hidupnya, Laksamana Cheng Ho memimpin armada laut terbesar dalam sejarah manusia dengan melakukan 7 kali pelayaran menjelajahi dunia. Dari 7 pelayaran epik tersebut, armada raksasanya tercatat 2 kali singgah secara khusus di tanah Aceh. Kunjungan ini bukan sekadar lewat atau berdagang biasa, melainkan sebuah misi diplomatik tingkat tinggi untuk mempererat hubungan kerjasama dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam dari Kaisar Tiongkok. Laksamana Cheng Ho membawa sebuah cendramata khusus dalam pelayarannya pada tahun 1414 Masehi. Hadiah itu adalah sebuah lonceng perunggu raksasa berbentuk mahkota yang kelak kita kenal sebagai Lonceng Cakradonya. Lonceng ini menjadi simbol sumpah persahabatan abadi yang melintasi samudra. Setelah berabad-abad melewati pasang surut, sejarah mulai dari saksi bisu di kapal perang Sultan Iskandar Muda hingga selamat dari kecamuk perang Aceh melawan Belanda. Lonceng Cakradonya kini tersimpan dengan aman di Museum Aceh. Ia berdiri tegak bukan hanya sebagai sebuah benda purbakala, melainkan sebagai monumen hidup yang membuktikan bahwa ratusan tahun lalu, Aceh adalah bangsa kosmopolitan yang dihormati oleh kekaisaran terbesar di dunia. Kisah Lonceng Cakradonya mengajarkan kita bahwa diplomasi dan persaudaraan sejati mampu melampaui batas jarak dan waktu. Jika kalian berkunjung ke Banda Aceh, pastikan untuk singgah ke Museum Aceh dan dengarkan langsung gema sejarah dari lonceng pusaka ini. Bagaimana pendapat kalian tentang kedekatan Laksamana Cheng Ho dengan bumi Aceh? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk memberikan like, share video ini, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah sejarah Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.